Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini melalui kanal YouTube GPIB Polreskes Bukit Sion Menyambung. Kiranya ibadah yang dilakukan menjadikan pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Tema ibadah ini ialah perjanjian damai dengan menggunakan tata ibadah dalam rangka bulan Pelkes GPIB tahun 2020. Pemberita firman dalam ibadah ini ialah Pendeta Gloria Natalia Pati Selano Kansis. Terbentang luas latar pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah sekarang kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan mengucap syukur atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kita buka nyanyian jemaat dari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan semua pemirsa yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, kita akan mulai ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing pada pagi ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita kembali bernyanyi dari kitab Bakti nomor 12 bait yang kedua, bukalah hatimu minta Roh Kudus, dan kata yang seterusnya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhan.
Pengakuan dosa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit untuk memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Kita bakti 27 bait yang pertama. Ya Tuhan, kami mengaku. Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap kita yang sungguh mengaku dosa dan telah bertobat, dengarkanlah berita anugerah dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang ketiga, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ruhi lembut tak bercerai.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara berbalasan. Kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, karena itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang di dalam kuasa Roh-Nya kami tetap terpelihara hingga saat ini, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Namun kami lemah, kami penuh dengan segala keterbatasan, dan karena itu kami butuh Roh Kudus Tuhan, agar kami dibuat mengerti akan firman-Mu, dan ketika kami mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena dari tempat ini, bahkan dari rumah masing-masing, ada hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari jemaat kembali kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lagi ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat berbuat sekarang kepada anak-anakmu atau kepada anak-anak yang dilahirkan olehnya? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Misbah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berusaha. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam-diam segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, hari ini kita masuk di minggu kedua sesudah Pentakosta dan minggu kedua juga di bulan Juni. Kita diajak untuk merenungkan dari kisah para leluhur kita, yakni Yakub. Di sini judul bacaan kita perjanjian antara Yakub dan Laban. Yakub dan Laban ini, Ibu Bapak Saudara, kita tahu bukan orang lain. Mereka tidak lain, tidak bukan adalah paman dan keponakan. Yakub adalah keponakan dari Laban, sekaligus anak mantu. Jadi ibunya Yakub, Ribka, bersaudara dengan Laban. Dan kemudian Yakub memperistri anak-anak Laban, Lea dan Rahel. Nah, ternyata Ibu Bapak Saudara, kita juga tahu bahwa dalam hubungan kekeluargaan ini ada masalah yang terjadi. Yakub awalnya kita tahu dia sangat menginginkan Rahel, anak bungsu Laban. Namun syarat yang diberikan oleh Laban ialah Yakub harus bekerja 7 tahun dulu untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya Yakub bekerja 7 tahun. Namun setelah 7 tahun bekerja, bukan Rahel yang didapat, tetapi Lea, anak pertama Laban. Laban berkata lagi kepada Yakub, kamu harus tambah lagi 7 tahun bekerja denganku, baru kamu mendapatkan mendapatkan Rahel. Dan akhirnya bekerjalah Yakub 7 tahun lagi dan kemudian dia memperistri Rahel. Kelicikan Laban terhadap Yakub ini, Ibu Bapak Saudara, rupanya tidak kalah dengan kecerdikan Yakub. Yakub mengakali ayah mertua sekaligus pamannya ini dengan mengambil semua yang dimiliki oleh Laban. Dia mengambil anak-anaknya, Lea dan Rahel yang adalah istrinya, anak-anak Laban, dan kemudian dia membawa cucu-cucu Laban yang adalah juga anak-anak Yakub, dan kemudian dia membawa kambing domba Laban. Dia membawa kabur. Nah, bacaan kita pasal 31 ini adalah kisah yang cukup panjang tentang Laban dan Yakub. Setelah Yakub membawa lari atau kabur
membawa semua yang dipunyai oleh Laban. Laban mengejar Yakub. Dan yang terakhir, kisah Yakub dan Laban ini berakhir di pasal perikop yang kita baca, yakni perdamaian antara Yakub dan Laban. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah baca bahwa setelah perjalanan panjang kisah Yakub dan Laban yang pasang surut, yang panas, yang berkonflik itu akhirnya diakhiri dengan perjanjian damai. Saya percaya, bahkan saya ingin mengajak kita semua percaya bahwa akhir dari cerita Yakub dan Laban ini bukan sebuah kebetulan. Ketika Yakub meninggalkan Laban, melarikan diri dari Laban, kemudian Laban mengejar, dan kemudian mereka bertemu di Gilead, di dekat Sungai Yordan itu bukan sebuah kebetulan. Mereka tidak bertemu secara sengaja di Gilead. Bahkan perjanjian damai di akhir cerita panjang ini bukan karena mereka yang bertemu begitu saja, bukan terjadi begitu saja karena inisiatif mereka. Saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa akhir dari perseteruan antara Laban dan Rahel ini semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan yang berprakarsa, Tuhan yang merancangkan untuk mendamaikan Yakub dan Laban. Ibu bapak saudara, kalau kita baca bacaan kita tadi, seolah-olah Laban di ayat 44 yang memulai duluan untuk mengajak damai si Yakub. Ayat 44, Laban katakan, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Sepertinya Laban yang berinisiatif untuk berdamai dengan Yakub. Tetapi sebenarnya ibu bapak saudara tidak demikian. Mari saya mengajak kita baca ayat 24, tetap di pasal 31. Saya bacakan untuk ibu bapak. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun." Rupanya, ibu bapak saudara, yang menghendaki supaya Laban mengajak damai menantunya itu atau ponakannya itu adalah Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang berinisiatif supaya ada perjanjian damai di antara ayah dan anak mantu, antara paman dan keponakan ini. Allah yang memprakarsai, Allah yang memulai melalui Laban agar perseteruan antara Yakub dan Laban ini berakhir. Hal pertama yang mau dipelajari dari bacaan ini, ibu bapak saudara, Allah menghendaki perdamaian. Allah menghendaki adanya perseteruan yang dihentikan tanpa memandang suku. Kita tahu Yakub adalah bapa leluhur orang Israel, dan demikian dia salah satu, dia suku Israel. Sementara Laban, ayah mertuanya, pamannya ini adalah suku Aram. Mereka berbeda suku. Allah menghendaki perdamaian tanpa memandang suku, yang pertama. Yang kedua, tanpa memandang umur, usia. Kalau dipikir Laban lebih tua dari Yakub. Laban adalah orang tua Yakub. Laban adalah pamannya. Laban adalah mertuanya Yakub. Kalau dipikir yang harus berinisiatif duluan untuk datang minta maaf adalah anaknya atau yang lebih muda dari dia. Tetapi Allah menghendaki supaya yang tualah, yang lebih tualah, orang tualah yang duluan berinisiatif
berinisiatif untuk mengadakan perjanjian damai. Allah menghendaki supaya perdamaian itu terjadi tanpa pandang apapun, tanpa pandang suku, tanpa pandang umur, tanpa pandang jenis kelamin, tanpa pandang status sosial, dia orang miskin, orang kaya, tanpa pandang apapun, ibu bapak saudara. Ketika Allah menghendaki perdamaian itu terjadi, maka kita pun diajar untuk menyadari bahwa setiap hal baik yang kita lakukan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan kita sekalipun, itu bukan karena kita pertama-tama, tetapi karena inisiatif Tuhan. Karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kita mengalami kasih setia Tuhan, oleh karena itu kita melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diingatkan untuk jangan sekali-kali kita berkata, saya mengampuni dia karena saya yang berbuat, saya mau berdamai dengan dia karena saya yang berbuat, karena saya dan saya. Hal pertama dari firman Tuhan pada pagi ini ialah bahwa kita diberikan atau diinspirasikan oleh Allah untuk menjadi orang yang membawa damai. Hal kedua, ibu bapak saudara yang terkasih, Allah menghendaki manusia sebagai teman sekerjanya untuk membawa damai. Ketika kita ingin membawa damai, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan pikiran, berdamai dengan hati, berdamai dengan gengsi, berdamai dengan pendirian, berdamai dengan prinsip kita sendiri. Perdamaian atau perjanjian damai itu tidak akan terwujud tanpa campur tangan manusia. Bisa kita bayangkan kalau saat itu Laban menolak kehendak Tuhan supaya dia yang datang meminta maaf kepada Yakub. Bisa kita bayangkan tidak akan terjadi perdamaian, tidak akan terjadi perjanjian damai itu kalau masing-masing baik Laban maupun Yakub mengeraskan hati. Kalau masing-masing Laban atau Yakub mempertahankan prinsipnya masing-masing. Allah meminta manusia untuk menjadi rekan sekerjanya, menghadirkan damai. Betul, Allah yang berinisiatif, tapi Allah butuh manusia untuk mengupayakan damai itu. Perdamaian tidak akan terwujud jika masih ada gengsi. Saya lebih tua kok. Jika masih ada yang keras hati, jika masih ada ego, jika masih acuh tak acuh, perdamaian tidak akan terjadi jika semua itu masih dimiliki atau masih menjadi hakikat manusia. Perdamaian tidak akan terjadi jika semua itu tidak dihilangkan, tidak lebih besar dari kerendahan hati kita. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, hal kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah perdamaian itu jangan hanya di bibir saja. Jangan kita bilang kita mau berdamai, jangan kita bilang saya mengampuni kamu, tetapi dalam hati masih menyimpan sakit hati. Tetapi di dalam hati kita masih menyimpan amarah. Perdamaian itu harus benar-benar dari hati. Kalau benar-benar berasal dari hati, kita akan menemukan cara, kita akan dengan senang hati menemukan cara bagaimana supaya saya dan dia yang saat ini sedang berseteru, kami mendapatkan jalan keluar yang sama-sama baik bagi keduanya. Dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yakub dan juga Laban, keduanya menemukan jalan keluar yang terbaik untuk berdamai. Jalan keluarnya adalah mereka menjadikan Allah sebagai saksinya. Dengan tubuh batu yang mereka bangun,
batu-batu yang mereka susun itu menyimbolkan bahwa Allah lah yang menjadi saksi mereka, sehingga masing-masing mereka dengan rendah hati mau meminta ampun, mau meminta maaf, mau berdamai dan berjanji untuk tetap menjaga apa yang menjadi kebaikan satu sama lain. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita juga diajak, khususnya ketika GPIB secara sinodal merayakan atau masuk dalam bulan Pelkes saat ini, bulan pelayanan dan kesaksian, bulan di mana kita menghayati lebih dalam apa yang sudah saya lakukan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Bukan hanya seorang pendeta atau majelis, tetapi juga jemaat. Apa yang sudah saya lakukan sebagai orang Kristen dalam pelayanan dan kesaksian kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat. Allah membutuhkan kita untuk menjadi alatnya, menjadi pemainnya, pemain untuk menyatakan damai, bukan penonton saja. Kita jangan bilang pelayanan pendamaian itu tugasnya pendeta saja, pelayanan pendamaian itu tugasnya majelis saja. Tetapi kita semua, kita adalah pemain. Kita diajak untuk bermain langsung, bukan hanya penonton. Kalau dalam pertandingan sepak bola itu ya, pemain dan penonton ada. Lebih jago penonton kadang-kadang daripada pemain. Karena penonton lebih jago untuk berkomentar, lebih tahu mana yang baik dan mana yang benar daripada si pemain. Padahal ketika diajak untuk turun langsung ke lapangan bermain, belum tentu dia bisa. Kita diajak oleh Tuhan sebagai rekan kerjanya untuk mengupayakan damai. Seperti seorang pemain bola, sebelum kita bermain, sebelum kita turun ke lapangan, maka kita harus dilatih. Kita harus berlatih supaya fisik kita kuat kalau dalam permainan bola. Berlatih supaya kita memahami teknik-teknik lawan. Kalau dalam kehidupan kita secara rohani, kita dilatih untuk menguatkan diri kita sendiri, bahkan untuk mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan gengsi, mengalahkan apapun yang menjadi kekerasan hati kita. Bapak Ibu Saudara dan saya diajar untuk ini. Kita semua diajar ketika kita ingin membawa damai, menjadi pemain-pemain Allah dalam mengupayakan damai, maka berlatihlah untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego sendiri, menurunkan ego, menurunkan gengsi. Jangan kita pakai semua yang menjadi prinsip kita yang kemudian berseteru dengan saudara-saudara kita. Ketika kita siap untuk dilatih, ketika kita siap berlatih, maka kita akan turun lapangan dengan segala yang baik yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kita tidak akan terwujud, perdamaian tidak akan terwujud jika gengsi, kekerasan hati dan lain-lain itu masih ada. Hal terakhir yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini adalah perdamaian itu dimulai dari keluarga. Kita tahu tadi bahwa Yakub dan Laban bukan orang lain. Meskipun mereka berseteru satu sama lain, tapi mereka bukan orang lain. Mereka bahkan punya hubungan darah. Laban ini papannya Yakub sekaligus bapak mertuanya. Mereka masih berhubungan keluarga. Karena itu firman Tuhan juga mengajari kita perdamaian itu dimulai dari keluarga. Ayat 50 dari bacaan kita saat ini, perjanjian damai itu isinya begini. Ayat 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, mengaibkan itu artinya membuat mereka menjadi aib, mengaibkan anak-anak. Dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau.
Perjanjian damai itu dimulai dari keluarga. Yakub diminta untuk tidak menguasai, tidak mempermalukan anak-anak Laban yang adalah istrinya, untuk tidak mencari istri lain selain anak-anak Laban yang sudah diperistrinya. Perdamaian itu harus dimulai dari keluarga. Ketika saat ini ibu bapak saudara yang beribadah mulai dari rumah masing-masing, kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita kembali ke tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita punya kerinduan untuk membawa damai, melayani, atau apapun itu menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan atau di tengah-tengah pelayanan kita, mari kita mulai dari tengah-tengah keluarga. Mari kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Kalau saat ini kita masih ada dalam hubungan yang dingin dengan orang tua kita, masih tidak teguran dengan saudara-saudara kita, masih sering ada dalam perseteruan bahkan dengan anak-anak dan istri kita, maka mulailah dari situ. Mulailah berdamai dari keluarga. Karena siapapun kita di luar, jadi apapun kita di luar, keluarga adalah yang tetap menjadi tempat kita untuk kembali. Keluarga tidak akan pernah berhenti untuk terus menopang kita. Meskipun teman-teman, meskipun rekan-rekan kerja, meskipun semuanya hilang, tapi keluarga selalu menjadi rumah tempat kita pulang. Karena itu mulailah perdamaian dari keluarga. Mulailah dari hubunganmu bersama dengan suami atau istri. Mulailah dari hubunganmu bersama dengan orang tuamu yang mungkin sudah lanjut usia. Mulailah dari hubunganmu dengan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah beranjak remaja, dengan semua pemikiran yang mereka punya. Mulailah perdamaian itu dari keluarga. Mintalah hikmat Tuhan, supaya apapun yang kita miliki, status apapun kita di tengah-tengah keluarga, entah kita istri, suami, orang tua, atau anak, kita tidak memandang itu semua. Kita minta hikmat Tuhan untuk terus merendahkan hati, melakukan perdamaian demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita respon firman Tuhan, ibu bapak saudara, dengan bernyanyi dari Gita Bakti 117 bait yang pertama dan yang kedua, ajar kami melakukan. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam syafaat kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan Bapa. Melalui hamba-Mu ini biarlah Engkau sempurnakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran masing-masing kami yang mendengarkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan perdamaian mulai dari keluarga kami, bahkan mulai dari diri kami sendiri. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami sering meninggikan diri, gengsi kami terlalu tinggi, kekerasan hati seringkali menguasai kami, sehingga kami sulit untuk berdamai dengan sesama kami. Ampunilah kami Bapa, dan berikanlah kami hikmat dan kekuatan-Mu, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami, yang saat ini masih terus bergumul dengan penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kiranya terus campur tangan atas semuanya itu. Kami percaya cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu atas negeri kami. Kami hanya memohon Bapa, biarlah uluran tangan Tuhan terus ada bagi saudara-saudara kami, baik yang saat ini sedang dalam masa perawatan karena terpapar virus COVID-19 ini, mereka yang harus terisolasi sendiri di ruang-ruang isolasi. Tuhan kiranya memberkati. Terlebih bagi para medis, tenaga kesehatan yang terjun langsung berhadapan dengan mereka yang terpapar virus ini, Tuhan. Kami mohon Engkau yang menjadi pelindung bagi mereka, agar saudara-saudara kami ini dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sungguh dapat melakukan dengan tidak kurang suatu apapun, bahkan mereka sendiri dapat tetap sehat dan kuat. Kami berdoa Bapa dalam surga, bagi pemerintah dari pusat hingga ke daerah, kami mohon Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan kebajikan kepada para pemerintah kami, agar apapun yang mereka rancangkan, yang mereka programkan, khususnya dalam penanggulangan COVID-19 ini, boleh membawa dampak yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berdoa Bapa bagi bangsa kami dalam masa-masa transisi untuk memasuki kehidupan normal yang baru. Tuhan kiranya memberkati secara khusus bagi rumah-rumah ibadah. Tuhan juga kiranya memberkati dalam persiapan untuk memasuki masa normal baru ini Bapa. Tuhan siapkan kami masing-masing, berikan kami hikmat juga, agar kami dapat menaati segala sesuatu yang ada demi kebaikan kami dan banyak orang. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak secara ekonomi, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus kekurangan penghasilan. Bahkan Tuhan, kami mendengar ada orang-orang dalam satu jemaat 100 kepala keluarga harus kehilangan pekerjaannya. Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong mereka, namun kami percaya Kau mampu untuk melakukan apapun, bahkan yang mustahil bagi manusia Tuhan dapat lakukan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang melawan mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk terus hidup dan pelihara mereka dari hari ke hari Bapa, dengan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kekurangan penghasilan juga di masa-masa ini. Tuhan juga yang memelihara kami dan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Bapa dalam surga bagi jemaat GPIB secara sinodal, bahkan GPIB Sejahtera Sosok yang ada di Kecamatan Tayan Hulu ini. Tuhan kiranya memberkati, baik itu maupun pos-pos yang ada. Kami mohon Tuhan terus menjaga dan memberkati tiap-tiap jemaat, bahkan tiap-tiap pribadi. Biarlah selalu ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Secara khusus bagi GPIB Sejahtera Sosok di pos Pelkes Bukit Sion Menyabu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga yang terus hidup mengandalkan hidupnya dengan harapan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, cukupkanlah segala kebutuhan, cukupkanlah apa yang menjadi kerinduan mereka Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit,
Kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, namun kami percaya mereka ada dalam pelawatan Tuhan. Tuhan yang akan menghadirkan kesembuhan dengan berbagai cara yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Bapa di dalam surga, bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan keluarga, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan anak, yang merindukan apapun itu Bapa dalam kehidupan keluarga, kami mohon Tuhan memberkati. Begitupun saudara-saudara kami dalam pekerjaannya, ataupun yang merindukan pekerjaan yang sesuai, Tuhan juga kiranya memberikan yang terbaik. Kami berdoa Bapa di dalam surga, bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun hari ini maupun sepekan ke depan, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan sendiri yang menambahkan berkat bagi mereka di usia yang baru. Kami berdoa Bapa dalam surga, bagi anak-anak kami dalam rencana melanjutkan pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas, bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, bahkan Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka juga yang akan naik kelas, melanjutkan kelas mereka Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang karena pekerjaan, karena pendidikan harus terpisah jauh dari kami. Tuhan juga kiranya menjaga mereka di sana, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh dari kami Bapa, kiranya Tuhan saja yang terus memelihara mereka sebagaimana Tuhan memelihara kami di tempat ini. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, kami mohon Tuhan terus menopang, Tuhan terus menguatkan mereka, hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang menjemput mereka untuk kembali pulang dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam usia yang lanjut ini ada kekuatan yang menjadi penopang hidup mereka, dan dengan kekuatan itu mereka juga boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, majelis jemaat yang Tuhan pilih dan tempatkan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Diaken dan Penatua Postel Kes Bukit Sion menyambut, Tuhan kiranya memberkati. Bahkan setiap orang yang bersama-sama dengan kami beribadah melalui kanal YouTube ini, Tuhan juga kiranya memberkati. Setiap hati yang berangkat kepada Tuhan, kami percaya tidak ada yang tersembunyi. Kami memohon, berikan kami hikmat dan berkatilah kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa dalam sorga, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita masuk dalam ucapan syukur. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi satu persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B. Tuhan ambil hidupku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang 6.
Mari berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan nama-Mu. Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam waktu jemaat Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh jemaat GPIP Sejahtera Sosok Pospelkes Bukit Sion Penyabur untuk tetap melaksanakan ibadah Minggu dan hari Rabu di rumah masing-masing. Tata ibadah akan diedarkan oleh majelis jemaat. Yang kedua, jika ada warga jemaat yang meminta pelayanan, silakan menghubungi koordinator majelis, yaitu Penatua Bambang, atau dapat langsung menghubungi Pendeta Gloria. Yang ketiga, persembahan yang terkumpul dalam ibadah di rumah masing-masing silakan dikumpulkan kepada Penatua Baina. Yang keempat, majelis Jemaat Pospelkes Bukit Sion Menyabur mengucapkan selamat ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat di usia yang baru. Yang kelima, majelis bertugas minggu depan ialah Penatua Adis dan Diaken Rohyat. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Shalom. Jemaat Kristus, pergi dan wartakanlah Injilnya dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan beranilah berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kamu khawatir karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kitab Baptis 115 bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai